pengorganisasian pembelajaran tadi sudah jelas, membantu dalam hal melakukan diversifikasi kurikulum berdasarkan hasil identifikasi potensi. Nanti ada SWOT-nya Bapak dan Ibu dalam karakteristik satuan pendidikan kita berdasarkan analisis SWOT. Misalnya ATPH karakteristiknya apa, tanaman pangan dan hortikultura itu nanti dijelaskan di KSP-nya kita. Nah, bagaimana langkah proses penyusunannya? Bapak dan Ibu, saya agak cepat-cepat ini karena ada 96 slide. Nanti yang tidak penting saya langgar-langgar saja. Ini hasil literasi saya berdasarkan tinjauan regulasi yang terbaru. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang pertama langkah-langkah penyusunan satuan pendidikan bagi yang belum pernah. Nah, ini kita tinggalkan ini ya Bapak dan Ibu, karena kita sudah pernah, tahun lalu kita sudah buat. Tinggal kita cari yang sudah pernah. Ya, ini yang sudah pernah. Bagi yang sudah pernah menyusun, yang pertama, make analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Tadi yang saya bilang kita ada 5 kompetensi keahlian, karakteristiknya berdasarkan 5 kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua, merumuskan visi dan misi. Visi dan misi tujuan sekolah ini, visi dan misi harus berdasarkan yang namanya suatu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu di guru penggerak ada yang namanya bakja. Yang pertama buat pertanyaan apa yang kita mau lakukan, kemudian ambil pelajaran, kemudian setelah kita ambil pelajaran kita gali mimpi, dream, kemudian setelah kita gali mimpi kita jabarkan rencana, desain, setelah desain baru kita atur eksekusi atau delivery. Ya pokoknya define, discovery, dream, design dan delivery. Begitu ya Bapak dan Ibu, ini di visi misi. Sehingga kita punya visi misi jangan dari tempo doloe sampai sekarang itu saja begitu. Harus kita revisi sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan tuntutan pasar. Kalau kita ini SMK ya, sesuai tuntutan pasar kerja. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini sudah mulai perangkatnya Bapak dan Ibu masuk di dalamnya. Mulai dari chipping mata pelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajarannya, sampai kepada asesmennya. Ya, sampai kepada asesmennya dimasukkan di sini. Kemudian yang keempat, ya, catatan untuk SMK nomor 2, merumuskan visi dan misi tujuan ini harus berkolaborasi dengan ketua menggambarkan keunikan SMK. Ya, keunikan SMK. Ya, unik dan program keahlian yang ada. Kelima. Contoh kemarin kita di Karnaval harus kita tunjukkan keunikan kita sebenarnya. Karena itu adalah branding school. Kita bicara branding school sekarang di KSP Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita sudah bisa branding kita punya sekolah, nilai jual kita ada, pasti banyak siswa yang ada di sini gitu. Ya, karena kita sudah bicara brand sekolah, sekarang branding sekolah. Nah, setelah itu baru bicara branding gurunya, habis itu baru branding kelasnya, habis itu baru branding siswanya gitu Bapak. Ya, jadi kita harus pertahankan kita punya nilai jual. Kalau kita punya nilai jual seperti itu, jangan kita mengeluh. Gitu ya Bapak dan Ibu. Karena ini penyusunan KSP ini sangat betul-betul terfokus kepada apa yang kita butuhkan begitu. Ya, tidak hanya mengambang saja kita buat, yang penting asal jadi kita plok, ambil dari mana-mana, taruh di sini, yang penting ada. Tapi nanti waktu pemeriksaan ya boleh direkonsiliasi apa rekodnya itu. Hanya minta ini, tapi kalau ketika nanti disinkronkan dengan program kerja kita, disinkronkan dengan KSP kita, tidak berdasarkan rapor pendidikan, ya kita akan mendapatkan kendala atau masalah dalam pertengahan jalan. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini SMK berada di tahun ini yang swasta ya. Menggambarkan program keahlian yang dibuka nasional. Ya ini saya pikir tidak perlu, yang penting ini saja. Kemudian ini karakteristik program keahlian. Menggambarkan konsentrasi di setiap program keahlian yang dibuka. Contoh kita tadi agrobisnis ternak, kemudian agrobisnis tanaman, AUP, agrobisnis usaha